Apa pemicu tingginya kasus baru di Jawa Timur? Kami sudah bersama dengan juru bicara COVID-19 Rumah Sakit Universitas 11 Maret, Dr. Tonang Dwi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya. Dr. Tonang, kira-kira apa yang membuat infeksi corona semakin tinggi, utamanya di wilayah epicentrum baru nih di Jawa Timur? Ini kita tentu bicara secara umum dulu untuk Indonesia. Memang kan di beberapa hari ini terjadi peningkatan. Kemarin 1.331. Perusahaan nomor satu, ini memang masalah kita memilih antara pelonggaran dengan pengetatan. Ini pada rem dengan gas. Kita bisa rem terus, tapi berarti berhenti. Tapi kalau kita gaspol juga risikonya bisa tidak terkendali. Ini butuh keseimbangan. Nah, dengan inilah maka kita masih melihat berarti memang kita masih agak gasnya masih agak kegencangan menurut saya. Nah, di titik itu pula saya melihat pemerintah kita berharap lebih transparan dan jujur untuk mengatakan bahwa kita memilih pelonggaran ini memang bukan suatu pilihan yang mudah. Ini pilihan yang sulit, menyadari bahwa sebetulnya capaian kita itu belum memenuhi kriteria WHO untuk suatu pelonggaran. Namun karena berbagai pertimbangan termasuk tentu saja aspek ekonomi, kita melonggarkan. Nah, kita perlu berharap pemerintah memberikan jawaban yang jelas misalnya bahwa kita melonggarkan dengan kondisi seperti ini, nanti kalau tercapai hal seperti ini, ya kita lanjut. Kalau tercapai seperti ini, kita misalnya tarik diri lagi. Nah, ini belum cukup jelas. Akibatnya masyarakat jadi tidak punya pegangan yang jelas ya, mau arahnya kemana. Ini berimplikasi pada tadi yang keempat, bahwa masyarakat memang cenderung menjadi lebih abai karena ya merasa yang tidak cukup jelas juga, yang mungkin terjadi dengan Tuhan yang mana. Nah, yang terakhir adalah faktor memang kita sedang tinggi-tingginya jumlah pemeriksaan PCR. Ya, 3 hari ini kita mencapai jumlah tinggi, bahkan 2 hari terakhir sudah lebih dari 20.000. Sebetulnya memang pemeriksaan yang tinggi itu kita harapkan. Artinya segera mencakup sebanyak mungkin orang diperiksa. Tetapi juga kita melihat angka positivitas masih tinggi. 3 hari ini masih di 11%, bahkan terakhir sudah masih 11,9%. Jadi kita berharap sebetulnya angkanya turun sekitar 5%, itu bagus. Jadi kalau pemeriksaan PCR-nya tambah tinggi, tetapi positivitasnya menurun, itu yang kita harapkan. Demikian saya, Mas. Oke, artinya tes yang masif kemudian serta-merta membuat kasus baru juga cukup tinggi? Seharusnya tesnya masif betul, tetapi positivitasnya mestinya menurun. Saat ini 11,9% dari pemeriksaan itu masih memberikan hasil positif. Harapan kita tesnya semakin tinggi, semakin ke 30.000 bahkan 40.000 per hari, tetapi persentase yang positif semakin turun. Harapan kita demikian. Nah, dengan adanya positivitas yang masih tinggi ini berarti memang sebetulnya membuktikan masih banyak kasus yang selama ini tidak terdeteksi. Ketika jumlah pemeriksaannya meningkat, barulah dia terdeteksi. Maka angkanya tetap tinggi di 11,9%. Harapan kita supaya ke depan bisa 40.000 per hari, tetapi yang positif itu di bawah 5%. Kita harapan kita seperti itu sebetulnya. Pak Tonang, ini sudah beberapa hari penambahan angka positif coronanya di atas 1.000. Apakah ini artinya kita berada di puncak penularan, Pak? Masih sulit untuk mengatakan kita di puncak penularan karena toh kita akui masivitas pemeriksaan kan juga baru mungkin 1-2 pekan terakhir. Bahkan untuk mencapai 20.000 baru 3 hari terakhir. Ya, kita belum bisa memastikan betul apakah ini sudah puncak. Kita berharap sebetulnya justru dengan mempercepat masivitas pemeriksaan ini, kita bisa lebih yakin mengatakan sudah puncak atau belum. Terus saat ini menurut kami ini belum bisa digunakan untuk acuan mengatakan sudah puncak atau belum. Kemungkinan malah belum menurut kami. Pak, ini kan sudah dilakukan pelonggaran aktivitas publik, Pak, di berbagai daerah termasuk juga Jakarta. Ini dikhawatirkan juga akan menambah begitu angka penularan. Apa ya, Pak, yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah? Kami berpikir setelah tadi pemerintah jujur mengatakan bahwa kita membuka karena aspek-aspek ekonomi walaupun dengan menyadari sebetulnya masih belum cukup kuat secara perhitungan-perhitungan kesehatan. Nah, kita sekarang berharap pemerintah juga berani untuk konsekuen. Artinya kita longgarkan, tetapi penindakan juga harus tegas. Artinya ketika pemerintah sudah buat batasan bahwa Anda boleh longgar, boleh aktivitas, tetapi harus mentaati protokol, berarti pemerintah harus yakin dan harus tegas. Kalau yang tidak patuh pada protokol, ya harus ada tindakan. Sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa, oh ya, pemerintah ini serius. Melonggarkan, menyadari sebenarnya masih belum siap, tapi kita longgarkan. Terus konsekuensinya kalau ada yang tidak patuh, ya harus siap untuk ditindak. Terus demikian. Kalau kita melonggarkan, tapi kemudian juga tidak ada kepatuhan terhadap protokol tanpa tindakan yang tegas, ya kita seperti membiarkan tadi remnya terlalu pol, sementara gasnya terlalu pol, sementara remnya terlanjur dilepas.
Oke. Selain tes yang dilakukan secara masif, bagaimana korelasi pelonggaran PSBB ini dengan infeksi yang semakin tinggi dan eksponensial? Sebetulnya kalau kita melihat paparan setiap hari itu, jumlah pasien yang positif kan semakin tinggi. Jumlah yang dalam perawatan juga semakin tinggi. Sebetulnya kalau kita lihat dalam perawatan tinggi itu, kalau kita bandingkan dengan jumlah tempat tidur rumah sakit, kita yakin sebetulnya banyak di antara yang positif itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang dengan gejala ringan atau bahkan mungkin tanpa gejala. Nah, penyebaran meningginya jumlah ini menunjukkan memang infeksi sudah menyebar. Namun dengan melihat bahwa banyak porsi di antaranya adalah yang ringan gejala atau tanpa gejala, kita berharap ini memang sudah arahnya sudah membaik. Artinya tingkat kematian semakin turun, persentase kematian terhadap yang sembuh semakin rendah. Nah, ini kita harapkan. Kalaupun nanti pemeriksaan semakin tinggi, yang positif juga bertambah, tapi asal angka kematian semakin turun, itu suatu tren yang bagus. Apa pesan Bapak terhadap mungkin warga masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan? Ya, sebenarnya begini, kita harus sadari bersama-sama bahwa dilonggarkannya pengetatan untuk pandemi ini sama sekali bukan berarti kita sudah lolos atau sudah meninggalkan masa puncak. Ini adalah suatu pertimbangan yang sulit, keputusan yang pahit untuk kita ambil. Maka mohon kita juga sama-sama menyadari bahwa protokol dipatuhi betul, ya supaya kita bisa melihat sama-sama bahwa inilah pilihan kita. Tanpa itu, maka risikonya ya tidak terkendali lagi. Nah, di titik inilah saya kira kita membutuhkan betul guidance, butuh acuan pada pemimpin, supaya masyarakat mendapatkan acuan yang jelas. Bahwa kalau nanti seperti ini, akan terjadi begini lagi. Kalau nanti bisa begini, kita lanjut. Nah, itu yang kita belum dapatkan saat ini. Baik, terima kasih Dr. Tonang Dwi Arianto, epidemiolog UNS sudah berbincang bersama kami.